Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan malam hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mewakilkan DKM dan Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah infak yang diperoleh pada tanggal 23 April berjumlah Rp200.000. Jumlah totalnya Rp3.881.000. Alhamdulillah sudah terkumpul. Semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khotib pada malam hari ini adalah Ustadz Haji Hei Jamaluddin dan imamnya adalah Ustadz Lalu Khairi Anam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi bisabil haq wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khotib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah sidang salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umat yang setia sampai akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya enggak dikasih judul, jadi nerusin judul kemarin aja ya. Jadi judulnya kemarin tuh apa Pak Rudi? Dia ngetik, dia lupa. Baik, kemarin tuh judulnya itu syahwat yang merusak iman. Saya singgung sedikit bahwa yang dikatakan hubbus syahwat itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kecintaan kita kepada keinginan kepada sesuatu yang kemarin disebutkan diantaranya kepada wanita, anak, harta yang banyak, kepada kendaraan yang istimewa, kebun, ladang, dan hewan ternak. Itu semua memang fitrah daripada manusia, keinginan, kesukaan pada itu. Namun yang sekedar keinginan itu dikatakan iradah, tetapi ada hubus syahwat, itu adalah keinginan yang begitu sangat. Itu kemarin juga dikatakan bahwa kalau yang dikatakan syahwat yang cenderung kepada keburukan, yang berakar dari fujur, yaitu senantiasa kepada nafsu, lalu bawahannya juga kepada senantiasa kepada syahwat-syahwat yang lainnya, sehingga syahwat inilah yang
akan menjauhkan dari iman. Namun lebih dari itu, ada yang kedua, bahwa syahwat yang memang dihiasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan illa ma rahimah rabbi, yaitu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah yang berangkat dari takwa, lalu bawahannya juga menuju kepada al-azimah, ya, yaitu tekad keras senantiasa berlaku kebajikan, ya. Lalu bawahannya juga menjadi niat. Inilah yang menandakan bahwa dan seluruhnya kalau orang sudah dihiasi dengan kebaikan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang hatinya senantiasa melakukan niat-niat yang baik. Jadi syahwatnya yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemarin juga ditutup dengan berkenan dengan orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain bukan kehendak dari kita senantiasa orang yang berusaha, pastilah kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca doa. Kemarin saya bacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan masalah doa. Yang pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ini satu doa. Ada dua doa. Yang kedua adalah berkenaan dengan Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Yang menarik dari kedua doa ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam pelajaran akidah ada yang dinamakan adalah adanya roja dan ada yang namanya al-khauf. Dan kedua ini terkait dengan ibadah. Kalau kita ingin telusuri apa yang dimaksud dengan roja, apa yang dimaksud dengan khauf. Roja itu adalah harapan, ya, atau cita-cita kita bahwa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-khauf, itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan dua doa ini, bahwa yang pertama kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang pertama agar kita dihindari, sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan akhlak, dari segala macam keburukan amal perbuatan kita, dan dari segala macam keburukan hawa nafsu. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman permohonan kita agar kita dihindari dari hal yang ini, dan ini adalah suatu hal yang menakutkan. Dan yang kedua, pengharapan kita, roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk, dari ketakwaan, dan dari kesucian, dan dari kecukupan. Dua doa ini kalau kita gabungkan itu seharusnya selaras. Jadi kita bukan hanya minta perlindungan saja kepada Allah, namun juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang senantiasa mendukung kecintaan kita kepada Allah. Ini sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis, juga tidak menjadi orang-orang yang sombong. Bukan mengandalkan mungkin keberhasilan kita menjadi orang yang cerdas ataupun orang yang merasa soleh, sehingga kita tidak lagi minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu amat sangat luar biasa, sehingga tatkala orang menemukan segala macam bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu masalah pribadi, apakah itu masalah keluarga atau masalah umat yang lainnya, tatkala dia sudah lagi tidak mampu mencarikan solusinya, janganlah khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di atas semua keadaan. Sehingga dikatakan bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a silatul muslim mu'minin. Jadi doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Sehingga tidak ada lagi orang menjadi orang-orang yang senantiasa banyaknya putus asa, atau tidak menjadi orang-orang yang merasa besar hati, merasa berhasil, merasa sukses, tidak. Tetapi kedua doa ini, sehingga kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, juga kita meminta kepada Allah agar diberikan dari hal yang mungkin berlawanan. Kalau yang pertama kita minta dihindarkan dari perbuatan akhlak buruk, dari perbuatan yang hawa nafsu yang buruk,
dan perbuatan amalan-amalan buruk. Sehingga juga selain daripada itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari kecukupan agar kita menjalani hidup ini menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani man nasyallahu wa iyyakum. Dan ini menandakan bahwa orangnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang membawa kesucian hatinya, jiwanya. Kemarin juga dibilang bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha", bahwa kita ini semua ini punya potensi dua, ya kan, ada fujur, takwa. Sehingga manakala ada orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah bagi mereka orang-orang senantiasa mensucikan jiwanya. Artinya menjadi orang-orang yang hatinya senantiasa ada pada niat yang lurus terus. Sebegitu besarnya godaan setan, begitu gencarnya hubus syahwat ini, tetapi tatkala niat ini menandakan bahwa orang-orang yang hatinya sehat, sehingga pastilah kita dijadikan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, juga pernah dibacakan bahwa di tubuh ini kan ada segumpal daging, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu mudghah, idza salat salat jasadu kullu, wa idza fasadat fasad jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Jadi ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka baik seluruhnya, dan apabila daging itu buruk, maka buruk semuanya. Ketahuilah daging itu adalah hati. Nah, hati inilah yang menentukan segala-galanya. Jadi manakala fisik tangan ini bisa melangkah memegang dengan yang baik, manakala ada hati yang baik memerintahkannya. Tatkala kaki ini menjadikan melangkah untuk ke tempat yang baik, pasti hati ini merintahkan ke tempat yang baik. Tidaklah ada mungkin manakala ada orang tergerak hatinya punya niat yang lurus sehingga pikiran dan seluruhnya melangkah kepada tempat yang salah. Itu satu hal yang tidak mungkin. Pastilah kalau hatinya bersih, senantiasa ada niat-niat yang lurus, pastilah seluruh tubuh itu akan melangkah memegang tempat yang lurus dan tempat yang baik. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, bagi mereka orang-orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, pastilah dia akan kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah saya lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atal biqalbin salim." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, maksudnya nanti, pada hari ini tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali mereka yang membawa hati yang selamat. Gitu. Inilah hati yang dikatakan qalbun salim, hati orang-orang senantiasa mensucikan jiwanya, lalu dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hati yang sakit, dengan hati yang mati. Kalau qalbun mayyit, ini kepunyaan orang-orang kafir, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Namanya hati yang udah mati, pastilah dia tidak akan pernah merasakan kehidupan hatinya. Yang jadi masalah yang qalbun marid ini hati yang sakit. Mungkin kebanyakan dari golongan kita kali ya. Jadi ini diantara nih, ada kaki separuhnya ke surga, ada kaki separuhnya ke neraka. Mana yang lebih cenderung? Apakah dia mau ingin menuju kepada perbaikan-perbaikan sehingga dia menjadi qalbun salim, atau dia tetap berada pada qalbun marid, hati yang sakit? Sehingga tatkala kita menjadi orang-orang yang senantiasa hatinya sakit, makanya boleh jadi seluruh fisiknya menjadi sakit, langkah-langkahnya sakit, senantiasa pikirannya sakit. Sehingga tatkala kita susah kembali kepada qalbun salim, kepada hati yang selamat, maka marilah tadi itu kedua doa itu kita baca dan dengan hati yang paling dalam, dengan keikhlasan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ingin benar-benar berlindung kepada Allah, agar kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dihindari dari segala macam perbuatan buruk, dan kita meminta kepada Allah mohon agar ditetapkan istiqomah terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
kecintaan kita kepada kesucian hati ini, sehingga kita dapat cinta seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, mungkin ini saja yang diberikan, sehingga mudah-mudahan sekelumit kultum ini menjadikan motivasi buat kita semua agar kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa, sehingga kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dua doa ini dihafal, agar kita itu menjadi orang istiqomah, senantiasa dihiasi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita ngandelin hati kita sendiri Bapak Ibu, kalau kita ingin mengandalkan pikiran kita sendiri, tentu kita akan sengsara. Kita tidak akan mampu kalau kita tidak menyandarkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Jangankan kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak yang goyang hatinya. Kenapa? Kalau kata banyak orang bilang, sedikit ya saya tambahkan, kenapa banyak orang bilang sedang aja mereka orang-orang sahabat Nabi, dia dekat dengan Nabi, kan seperti itu. Teranglah dia menjadi orang-orang yang lurus, menjadi orang-orang yang benar. Si orang yang seperti ini dia tidak tahu bagaimana sejarahnya, bahwa Nabi SAW pun dimusuhi oleh orang-orang yang bersama orang-orang hidup bersama dengan Nabi. Seperti itu. Oleh karena itu janganlah mencari kambing hitam. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang-orang yang muslim, walaupun dari kecil kita tidak paham sama sekali, menjadilah orang-orang yang bersyukur. Perlu diingat bahwa kita tidak pernah meminta ataupun kita tidak bisa menentukan bahwa kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita tidak bisa meminta, tetapi kita bisa menentukan akhir hidup ini menjadi hidup yang bagaimana. Apakah kita akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jangan menjadi orang-orang yang terkadang kalau gitu kita, Allah Subhanahu wa taala kurang adil, kenapa kita dilahirkan dalam keadaan Islam sehingga orang lain dilahirkan dalam keadaan menjadi orang-orang yang kafir. Tidak, Allah Maha Adil, sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa bagi kita orang yang beriman seharusnya tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu pilih kasih, tidak. Sehingga bahwa Allah sudah mentakdir kita dilahirkan dalam keadaan Islam patut disyukuri, tetapi yang menjadi pilihan adalah nanti endingnya, bahwa kita di ujungnya menjadi orang-orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang di akhir hidup kita orang-orang yang husnul khatimah dan akan mendapatkan keselamatan menjadi qalbun salim, yang mana ujungnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.